Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Bratmoko. Kita akan bahas semua informasi tentang penerbangan dan seputar bandara di channel saya ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Kita semua tahu pemberlakuan PPKM darurat dimulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli dan berlanjut di tanggal 25 Juli 2021. Alasan diberlakukan PPKM darurat sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Di dalam video saya sebelumnya, saya menyebutkan bagaimana ketatnya persyaratan penerbangan pada masa kemarin itu. PCR test dengan masa berlaku 2 kali 24 jam, kartu vaksin dosis pertama, STRP atau surat tanda registrasi pekerja, batas umur di atas 18 tahun dan hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja yang diperbolehkan untuk terbang. Minat masyarakat menurun drastis. Faktanya terjadi penurunan frekuensi penerbangan di Terminal 2 hingga penutupan sementara Terminal 2D secara operasional, dialihkan ke Terminal 2E. Keadaan ini menjadikan keprihatinan tersendiri. Imbas dari penurunan flight di Terminal 2 mengakibatkan banyaknya tenan-tenan di sekitar pintu keberangkatan dan kedatangan tutup. Banyak harapan dari masyarakat agar pandemi ini segera berakhir dan ada perubahan untuk persyaratan bagi pelaku penerbangan. Sinyal kuat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan adanya masa relaksasi pada pasca PPKM darurat. Akhirnya di tanggal 25 Juli 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato resmi yang menyatakan bahwa PPKM level 4 berlangsung dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Istilah PPKM darurat diubah menjadi PPKM level 4. Setelah adanya pidato dari Presiden Joko Widodo, akhirnya keluar surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Walaupun secara redaksi tidak jauh beda isinya dengan surat edaran sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan isi yang ada di surat edaran tersebut. Semisal contoh, pada poin F, angka 3, huruf B, menjelaskan bahwa pelaku perjalanan jarak jauh dengan transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah yang dikategorikan PPKM level 4 dan PPKM level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif PCR test yang sampelnya diambil dari kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Dari poin tersebut jelas menyebutkan hanya ada 2 syarat bagi pelaku perjalanan penerbangan dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali, yaitu PCR test dengan masa waktu 2 kali 24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan rapid antigen? Di ayat selanjutnya, di poin F, angka 3 huruf D, menyebutkan pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara
dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM level 1 dan level 2 wajib menunjukkan hasil negatif PCR test atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan penerbangan. Lalu STRP apakah masih digunakan? Jawabannya masih. Penjelasannya ada di poin F angka 3 huruf F yang menerangkan khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah atau aglomerasi perkotaan diwajibkan menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya. Bagaimana aturan usia pelaku perjalanan udara pada masa PPKM level 4 ini? Jika pada surat edaran sebelumnya pembatasan pelaku perjalanan udara adalah di bawah 18 tahun. Namun, di surat edaran yang baru ini, pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara dan tidak ada lagi batasan bagi pekerja sektor esensial dan kritikal pada masa PPKM level 4 ini. Surat edaran baru ini berlaku efektif tanggal 26 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Jadi intinya, syarat pelaku perjalanan penerbangan pada masa PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 antara lain: yang pertama, kartu vaksin minimal dosis pertama. Yang kedua, hasil negatif PCR test dengan masa berlaku 2 kali 24 jam. Yang ketiga, pembatasan usia bagi pelaku perjalanan penerbangan udara di bawah 12 tahun. Sudah tidak perlu lagi STRP dan tidak ada pengkhususan penumpang yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selalu laksanakan 6M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama untuk sementara ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Nyalakan pula tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.